Wonosobo Sehat. Wonosobo Sehat. Wonosobo Sehat. Podcast. Wonosobo Sehat. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Intan dan rekan saya Okin. dalam podcast Wonosobo Sehat. Yeay. Yeay. Podcast kali ini udah episode keberapa nih, Kin? Episode ke-6. Wah, nggak berasa ya. Iya. Udah 6 kali episode kita Episode. menyapa, kita aktif menyapa konco sehat melalui Episode podcast. ketiga tahun ini. Oh iya, benar banget. Episode ketiga di tahun 2021. 2021. Ngomong-ngomong nih konco sehat, episode-episode sebelumnya udah didengerin belum? Nah, selain di Spotify, podcast kita bisa didengar di mana nih, Ken? Di YouTube juga. Oke, di YouTube juga ada ya. Bisa di Google Podcast juga atau di Anchor gitu. Bener. Tinggal search Wonosobo Sehat. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong nih, Ken, episode ke-6 kali ini pastinya beda dong dengan Tentu. tema podcast sebelumnya. Masih ada hubungannya dengan podcast masih sebelumnya nih. keterkaitan ya. Nah, Masih ada keterkaitannya. Tapi Iya. kalau pembicara masih sama nggak? Tentu beda dong. Oh, beda juga. Wah, seru banget ya. Seru. Jadi selalu ada hal yang baru di setiap episode podcast Wonosobo Sehat. Yep. Nih, mungkin konco sehat pengen tahu nih kira-kira apa ya tema di podcast episode ke-6 kali ini. Kita ngomongin yang muda-muda. Yang muda-muda, apa tuh daun muda? Ya, Oh, daun bukan. Kalau kemarin kita kan waktu podcast episode 5 ngomongin Gen Z, milenial ya. Oh, sensus ya. Nah, itu kan. Nah, Iya. sekarang kita ngomongin tentang generasi berencana Generasi berencana. atau genre kalau kita bilang. Genre. Kalau aku tahunya genre itu genre musik gitu kan. Kayak kemarin dangdut. jangan lagi ya. Nah, kalau genrenya ini yang dimaksud Okin tuh apa sih? Nah, nanti kita tanya bareng-bareng ke narasumber. Kita gali tuh apa itu Oke. genre, munculnya genre gimana, perannya apa, kita gali bareng-bareng nanti. Oke, mumpung juga nih narasumber yang kece ini udah hadir ya di hadapan kita ya. Yuk kita mendengarkan, jadi tahu dunia kesehatan. Wonosobo Sehat. Oke deh, mari kita sambut aja lah Kin ya, daripada lama-lama. Oke. Yeay, kita sambut narasumber kita. Halo, Halo. Ayu. Ayu. Iya. Mas. Ayu mungkin boleh menyapa dulu konco sehat sambil kenalan nih. Halo konco sehat, perkenalkan namaku Ayu. Yeay, Ayu nih boleh kasih bocoran nggak? Ayu lagi kesibukannya lagi apa? Hah? Kalau untuk kesibukannya kebetulan masih jadi mahasiswa nih. Wah, masih mahasiswa, seru banget ya. Kita ngomongin yang muda-muda juga mendatangkan narasumber muda Iya nih. dong, ya biar mewakili konco sehat yang masih Iya, muda-muda tentu. juga ya. Kalau boleh tahu Ayu kuliah di jurusan apa dan di mana? Kalau Ayu Mm-mm. kuliah di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung, kemarin juga di Bandung. Kemarin juga di Bandung ya. Banyak juga yang kuliah di Bandung jadi ya. Mojang Bandung nih. Ya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Wow. Di program studi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Wah, sosial. seru banget. Itu mempelajari tentang apa tuh? Kayaknya seru ya. Iya, belajar ya. ilmu sosial gitu. Apa Tentang sih? manusia, tentang Oh, orang-orang, bagaimana orang-orang itu bersosial. Oke, seru banget ya Seru mempelajari banget, sebenarnya ya. mempelajari ilmu perilaku manusia gitu ya. Iya. Mungkin kalau ada konsen yang tertarik untuk berkuliah di jurusan yang sama dengan Ayu bisa bisa hubungin Ayu juga ya. gitu, atau juga bisa searching itu Iya. di informasinya di internet gitu ya. Nanti jadi temen Ayu di Bandung. Iya, jadi juniornya dong ya. Juniornya. Jadi juniornya. Iya benar sih. Bandung kayaknya enak ya kotanya. Ya 11-12 nih Iya, sama loh, jadi Wonosobo. sejuk gitu kali ya, adem Iya. gitu ya. Oke deh. Nah, karena kita mau ngomongin genre nih, Ayu kan katanya juga tergabung di genre tuh. Boleh iya, tuh Mas. dikasih tahu konco sehat apa itu genre, Ya. terus seluk-beluknya gimana gitu, terus aktivitas di genre itu apa aja sih gitu. Oh iya, silakan. Ya, jadi teman-teman, genre itu
adalah suatu program dari Singkatan Generasi Berencana yang diluncurkan oleh pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, genre sendiri itu ada di seluruh Indonesia, Mas. Oh, jadi nggak cuma di Wonosobo Iya, ya? ada di Oke. seluruh Indonesia. Dan salah satunya Wonosobo juga punya tuh genre itu sendiri. Nah, biasanya program-program genre itu ada karena banyaknya permasalahan remaja saat ini, Mas. Ya, jadi Oke. karena banyak sekali masalah yang ada lewat apapun itu di usia remaja, jadi terbentuklah suatu forum genre. Forum ya. Iya, Oke. begitu. Jadi ini juga menjawab mengapa genre itu muncul. Ya karena tadi didasari banyaknya permasalahan remaja. Jadi mungkin kita kayaknya perlu deh untuk bikin sebuah wadah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di remaja. Iya. Ya, begitu. Jadi sebuah komunitas yang sangat positif ya. Dan bisa teman-teman yang dari generasi milenial yang kayak kemarin kita bahas, Gen Z. Gen Z untuk gabung di genre ini. Iya. Dan adanya genre untuk sekarang ini setelah kemarin kita istilahnya ngobrolin bahwa di generasi milenial dan Gen Z ini yang paling banyak nih jumlah persentase penduduknya ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ya Iya. untuk milenial dan Gen Z ini ya. Iya, kalau waktunya dipakai untuk melakukan hal positif. Salah satunya adalah dengan bergabung di komunitas genre ini. Genre. Ya. Oke. Nah, mungkin biar kita tahu nih peran genre itu apa aja Iya, gitu perannya ya. apa Bisa aja sih gitu. sharing ke Konco Sehat. Iya. Kalau peran genre sendiri, khususnya di genre Wonosobo itu menjadi salah satu role model pastinya. Karena kebetulan di forum genre Wonosobo ini biasanya itu setiap tahun ada pemilihan duta genre. Pemilihan duta genre. duta genre. Oke, Nah, itu kan jadi salah satu role model gitu bagi Iya. teman-teman remaja semua yang ada di Wonosobo untuk bisa gabung ataupun meniru hal-hal yang baik dari duta tersebut gitu. Hal-hal positif ya, Iya, istilahnya pasti. gitu ya. Dan mungkin untuk menghindari hal-hal negatif yang sekarang semakin marak gitu ya. Iya, Iya, betul benar. sekali. Oh ya, kalau duta genre itu berapa orang sih? Kayaknya cowok cewek atau cewek satu atau cowok satu doang? Kalau duta genrenya itu biasanya diambil yang juara satunya. Jadi Oh, iya, putra putri, juara satu putra dan putri. Jadi Oke, satu oke, putra. oke. Iya, dan biasanya itu perlombaan ini ataupun pemilihan ini tuh berjenjang. Jadi ada pemilihan duta genre sampai nasional. Sampai Oh, nasional. wow, luar biasa banget. Jadi kalau misalnya jadi juara satu di Wonosobo akan dikirim ke provinsi. Kalau menang lagi akan dilombakan di tingkat nasional. Wah, ini kesempatan yang bagus untuk aktualisasi diri ya. Iya, tentunya. Mengembangkan kapasitas, Kapasitas. kemampuan diri dan berprestasi. Iya, Katanya. pastinya. Wah, luar biasa sekali. Oh, jadi tiap tahun tuh selalu ada ya? Setiap tahun selalu ada. Selalu ada. Oke Oke. deh. Nah, kalau misalkan nih sudah terpilih jadi duta Duta, genre, itu nanti perannya ngapain aja? Ah. Tugasnya apa aja? Tug- Pasti mengemban tugasnya- tugas-tugas tertentu dong gitu. Iya, Selama satu tugasnya- tahun ya? Iya, selama 1 tahun. Kalau tugasnya sendiri tuh kita biasanya sosialisasi. Jadi kita sosialisasi ke berbagai daerah yang ada di Wonosobo. Nah, karena di berbagai daerah di Wonosobo ini juga terdapat PIK remaja. Pik remaja. Pik remaja apa Iya, itu? pik Pantai remaja. Indah Kapuk. Ya, aku juga tanya pik gitar kalau nggak Pik Pantai gitar. Kapuk. Jadi PIK remaja ini adalah pusat informasi dan konseling remaja. Nah, Oke. PIK ini ada di berbagai daerah di Wonosobo. Nah, cuma kita itu dari genre Wonosobo itu sedang mengusahakan di setiap desa itu terdapat PIK remaja. Oke. Jadi cangkupannya itu tidak begitu luas gitu. Jadi satu desa terus ada PIK Oke, remajanya jadi, untuk bisa lebih Biar fokus. terfokus, terarah istilahnya Jadi gitu ya. makin menjangkau remaja di Iya. desa nggak sih sampai tingkat Dan desa maksudnya ya? Role modelnya itu nggak terlalu jauh kalau nyari role model gitu ya. Iya, Iya, benar-benar. begitu. Nah, emang sebelumnya nih PIK remaja ini ada di tingkatan apa sih? Di tingkat desa ada, di tingkat kecamatan ada. Oh gitu. Di tingkat sekolah juga ada, Oh, Mbak. Tingkat sekolah juga ya? Iya, ada sekolah. Biasanya itu menjadi salah satu ekskul mungkin. Oh, Begitu, ada PIK wah. remaja. Menarik sekali ya. Menarik sekali ya. Heeh. Terus ngomong-ngomong nih,
kalau yang mengadakan pemilihan duta genre berarti dari kantor BKKBN. Iya, dari Forum Generasi Berencananya. Oke, jadi kalau misalkan nih ada konco sehat yang tertarik, aku pengen deh jadi duta Duta genre nih di genre, tahun ya. 2021 ini, berarti harus update informasi Gimana dari nih? Apa mana istilahnya? gitu, dari mana nih gitu. Untuk informasi sendiri, kita baru aja nih pemilihan duta di April awal ini. Kita baru ada gitu. pemilihan duta 2021. Jadi Oke. buat teman-teman semua nanti yang pingin daftar mungkin Daftar, untuk tahun depan 2022 boleh aja langsung coba cek-cek IG-nya aja di Genre Wonosobo. Di @genrewonosobo. Iya, teman-teman pastikan lagi ya follow akun Instagramnya tadi Genre Genre @Wonosobo Wonosobo. dan pastikan selalu mengikuti updateannya gitu ya, Iya, karena benar. pasti akan ada informasi terkait dengan pemilihan duta genre Iya. ini ya gitu. Biasanya informasi yang di-sharing di IG apa aja tuh biasanya? Banyak sih kita di situ mengenai apapun, mengenai 8 fungsi keluarga, mengenai keterampilan hidup, mengenai kesehatan reproduksi gitu. Jadi di situ juga bukan hanya untuk pamflet pemilihan aja gitu. Di situ Iya. juga Iya. banyak edukasinya gitu. Ya, kampanye dari media sosial juga Iya, ya. Iya, istilahnya. benar banget. Oh iya nih, ini pasti konco sehat masih bingung nih. Aku kira-kira bisa nggak ya daftar jadi duta genre? Persyaratannya apa aja nih? Mungkin dari Boleh usia, dari jenjang pendidikan, pendidikan mungkin. atau usia. Konco sehat kan banyak yang tahu kan. Iya, biasanya untuk persyaratan utamanya itu di usia 16 sampai 22 tahun. 16 sampai 16 sampai 22 tahun, tahun. boleh cowok, boleh Boleh cewek cowok, ya. boleh Heeh. cewek. Catat Iya. tuh. Terus yang pasti yakin aja sih untuk persyaratan yang lainnya, selama dia berniat dan yakin bisa mengikutinya dengan baik, boleh. Yang penting mah daftar dulu aja kali Iya. ya. Nggak usah banyak mikir, daftar dulu Iya gitu. benar. Soalnya kalau kelamaan mikir biasanya nggak jadi. Nggak jadi, Iya, nggak jadi wacana daftar. gitu. Jadi kayak udah terabas aja, lakuin aja gitu ya. Gitu. Betul. Oke, wah menarik sekali. Mungkin kalau aku dulu masih sekolah, kalau udah ada duta genre kayaknya mau daftar ya. Pengen lah Pengen daftar daftar ya. lah ya kan. Ini sebuah kesempatan yang bagus sekali gitu. Apalagi kita bakal jadi role model yang Iya, hal-hal positif gitu iya, ya. untuk- benar-benar bermanfaat untuk lingkungan, Lingkungan, ya. Siapa yang nggak ah. mau ya kan. Oke deh, luar biasa banget ya. Nah terus nih, kalau tujuan dari pembentukan genre itu apa sih? Kalau untuk Sampai harus ada genre itu ya. Sampai harus ada dutanya. ya, jadi tujuan utamanya untuk program genre sendiri itu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Oh iya. Gitu, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Begitu. Wah, ini positif sekali ya. Positif sekali ya. Nah, ngomong-ngomong nih, tapi kalau misalkan konco sehat yang pengen jadi duta genre tapi dia nggak ada basic dari kesehatan, boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya. Jadi ya. kita banyak belajar di situ. Kita juga Oke. belajar mengenai pendewasaan usia perkawinan. Banyak banget. Iya, iya. jadi ini tuh bisa menjadi salah satu jalan untuk kita belajar berkeluarga dengan baik nantinya, begitu. Jadi konco sehat nggak usah khawatir ya, kayak aku kan bukan dari background kesehatan gitu, kayak Iya. justru ini adalah tempat belajar Iya. gitu ya. Sejalan nggak sih sama sekarang masih ada nggak NKKBS itu masih ada nggak? Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dulu kan ada tuh. Oh, BKKBN tuh. mungkin sejalan ya Mas, tapi Ah, itu mungkin di tahun sejalan. berapa ya Mas? Tahun ya? berapa ya? Saya pernah dengar itu. Kalian kayaknya beda generasi, yang satu generasi milenial, yang satu Z nih kayaknya nih. Pos apa baby boomer. Iya benar. Jadi ini tujuannya sangat Mm-mm. positif sekali. Karena selain mengkampanyekan hal-hal positif juga mencegah hal-hal negatif Iya. ada di generasi muda ya. Berarti sama kayak perang sama hal negatif kali ya. Soalnya kan sekarang banyak juga tuh apa istilahnya anak-anak muda yang terpapar hal negatif, entah itu dari dunia nyata atau media sosial juga gitu ya. Benar sekali. Iya benar. Di genre juga kan punya salam nih Mas. Salam. Salam Oh, ya. oke. Jadi salamnya tuh ada bentuk 3 gini dan
3 gini apa? Ini cuma denger. Jadi mungkin teman-teman Kancasa bisa memvisualisasikan Iya, kalau memvisualisasikan. telunjuk sama jempolnya di Satukan. terus Iya. jadi kan jari lainnya 3 tuh Iya. berdiri. Nanti kita pasang di cover aja kali ya. Iya, boleh. Nah, itu salam genre begitu ya. Iya begitu. genre. Jadi ini tuh memiliki arti mas. Oke. Nah di sini yang nolnya ini adalah zero. 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 Jadi kita tuh harus meninggalkan ataupun menghindari. Mm-mm. Nah dari 3 ini, yang pertama itu adalah Nah, tiga hal negatif ini ya. ya Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk bahas 3 hal negatif ini, Ah, kita mau dengerin dulu nih, Apa Tan, tuh? Mbak Ayu. Iya, Kita apa dengerin cek fakta. oh iya. Oke. Oke, silakan. Cek fakta. Benarkah sariawan karena kurang vitamin C? Itu adalah fakta. Sariawan dalam dunia medis lebih dikenal dengan sebutan Aphthous stomatitis. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui secara pasti. Tetapi, ada banyak faktor yang diyakini berkaitan dalam memicu terjadinya sariawan. Di antaranya adalah alergi makanan, menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh, stres, trauma pada jaringan lunak dalam rongga mulut, kurang nutrisi atau disebabkan karena obat-obatan tertentu. Apabila sariawan terjadi secara berulang, maka ini disebut recurrent Aphthous stomatitis. Benarkah makan telur bikin bisulan? Itu adalah mitos. Pada dasarnya, telur merupakan makanan bergizi yang mengandung protein, omega 3, vitamin hingga antioksidan. Faktanya, telur tidak menyebabkan bisul. Bisul atau dalam medis dikenal sebagai furunkel merupakan infeksi folikel rambut yang disebabkan oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus. Demikianlah cek fakta kita kali ini. Oke deh, Kanca Sehat balik lagi. Balik lagi. Masih bersama Yeay. Okin, masih bersama saya Intan, Intan. dan pembicara kita yang kece ada Ayu. Ayo. Jadi sampai mana ya? Yang lambang apa? Genre. Salam-salam genre. Iya, ya, salam genre. genre. Tadi Tadi katanya kan kalau udah 0 tuh nol kan, zero, zero. yang 3 ini Yang 3 hal tiga. negatif ya. Ya, yang 3 ini adalah yang pertama itu pernikahan anak. Pernikahan Pernikahan anak. anak. Ya, pernikahan di bawah umur, Mm-mm. terus seks bebas Mm-mm, Seks seks bebas. dan bebas. penyalahgunaan nafsa. Oke. Nah, jadi kan mungkin Oke. 3 hal ini tuh yang Ah. menjadi masalah utama yang ada di remaja-remaja sekarang ya. Makanya Iya. kita tuh benar-benar Iya. menghindari itu gitu. Oke. Oke, mungkin kita bahas satu-satu nih. Tadi yang Ah. pertama kan pernikahan anak nih. Iya. Pernikahan dini Berarti ya. yang dimaksud pernikahan dini itu umur berapa tuh? Usia di bawah berapa tahun dan kenapa itu dicegah? Ya, kenapa harus dicegah gitu? Iya, jadi kalau misal pernikahan anak ini Hmm. kan dalam undang-undang sudah diatur nih kalau misal umur anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Jadi ketika ada anak yang menikah di usia itu berarti dia termasuk dalam pernikahan anak. Nah, kenapa iya, tidak iya. boleh? Karena yang pasti dari segi fisik saja belum siap sepertinya masih proses gitu deh. Masih proses tumbuh kembang ya, Iya, kalau anak kembang. gitu ya, belum matang mungkin belum ya. matang Heeh. apalagi nantinya kalau misal setelah menikah kan pasti akan hamil. Nah, Iya. di situ banyak masalah yang mungkin akan terjadi gitu karena iya, iya. belum siapnya anggota tubuhnya gitu. Belum dewasa biologis lah ya secara. Iya. Selain itu juga mungkin dari segi ekonomi Mm-mm. kan iya. 18 tahun kita masih sekolah ya. Kita juga kita belum bekerja gitu. Jadi itu mungkin yang nantinya akan menjadi masalah di sebuah keluarga gitu. Iya, Nah, benar. itu makanya mungkin bisa cerai ataupun KDRT gitu. Itu terus itu juga menjadi salah satu apa ya? Hak anak tuh berkurang gitu, tidak terpenuhi. Salah satunya adalah untuk bermain dan belajar gitu. Karena pasti putus sekolah gitu, terus ngurus rumah Iya, gitu-gitu. benar. Makanya harus dicegah tuh Kin. Apalagi nanti kan belum siap mental juga ya. Iya, Bisa iya jadi mental itu utama padahal ya Mas. Gara-gara Oke. itu nanti malah yang dikorbankan tumbuh kembang anaknya atau mungkin akan ada perceraian gitu kan ya. Ya, begitu. Makanya harus dicegah ya, karena ternyata pernikahan dini itu lebih banyak negatifnya. Negatifnya. Daripada manfaatnya.
Iya, begitu. iya, Untuk masalah pernikahan anak sendiri tuh di Wonosobo masih cukup lumayan. Masih tinggi ya? Lumayan tinggi Masih ya? lumayan tinggi karena Sedih deh dengernya. dapat informasi dari Puspaga. Puspaga itu apa? Pusat Pembelajaran Keluarga. Bosan belajar. Puspaga Wonosobo. Iya, Puspaga Wonosobo. iya. Jadi Puspaga Wonosobo ini kan menjadi salah satu tempat untuk calon pengantin ini meminta surat rekomendasi. Gitu. Iya. Terus dibawa ke sidang gitu kan. Nah, di situ tercatat ada 444 calon pengantin. Wow, 400. Di tahun 2020. Wah. Banyak juga ya. Kalau 444 dalam setahun ya. Setahun, Berarti kira-kira 1 bulan tuh berapa tuh? Ya Kira-kira sekitar banyak banget sih itu. hampir 40-an Iya, ya. hampir 40-an dalam sebulan. Dalam sebulan. Wow. Dan itu Padahal istilahnya usia anak kan Iya, ya. padahal dalam 1 bulan tuh cuma 30 atau 31 hari. Berarti tiap hari ada aja Iya, pasangan 1, 2 gitu anak ya. yang mau nikah gitu ya. Wah. Dan ternyata. akan dikhawatirkan jadi problem baru di Iya ya. Wonosobo. Iya, gitu. pasti. Iya, pastinya itu. Wah, jadi ini jadi PR kita bersama, tapi mungkin ini jadi PR duta genre ya. Jadi Iya, menjadi role model, lebih mengajak teman-teman yang mungkin dari desa-desa yang tidak terjamah kali ya Tidak bahasanya, yang mungkin budayanya itu masih kental, kayak harus nanti 17 tahun kamu udah jadi perawan tua gitu kan, iya, benar. Iya, masih soalnya banyak gitu. saya pernah istilahnya datang ke beberapa desa gitu ya. Kalau ada anak perempuan yang mungkin nggak lanjut sekolah itu, dia malah jadi omongan tetangga gitu. Kalau nggak nikah, iya. makanya banyak pernikahan dini di situ. Kalau pengalaman saya di mengunjungi beberapa desa seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya pernikahan dini itu masalah yang sangat kompleks ya. Iya. Nggak bisa diselesaikan dari sisi satu sektor aja gitu. Iya. Karena itu rumit ya. Berarti dari sektor ini ya, gitu. ada pengaruh budaya juga ya untuk. Iya, salah satunya mungkin ada. Hmm. Itu iya sih, kebanyakan seperti itu karena biasanya kayak gitu kan jadi omongan. Oh iya, ada lagi nih satu kemarin. Ini kayak kita tuh pacaran, misal nih Ayu sama Mas Okin nih pacaran. Misal. Di bold dulu ya. Misal. Gitu. Misalkan pacaran Ayu sama Mas Okin. Nah, terus kita tuh kayak sering gitu kalau pacaran kan biasanya kalau setahun 2 tahun tuh kayaknya ubu-ubu banget gitu loh, Mbak. Iya, nah di situ tuh biasanya kita jadi sering ke rumah gitu. Terus kita diliatin tetangga. Nah, di situ jadi omongan, Benar, Mbak. benar. Gitu. Dia pacaran mulu nggak nikah-nikah begitu. Ngapain aja tuh gitu. Nah, itu dia tuh. Ada kecurigaan dari itu. Akhirnya kayak untuk menghindari omongan-omongan Udah, itu, nikahin udah, aja, nikah aja gitu lah kan. gitu ya. Benar. Padahal ternyata masih anak-anak sebenarnya. Nah, oke deh. Kebayang kalau nggak ada duta genre ya. Pasti angka itu bukan lagi 400 bisa 500, 600, makin deh, makin 1000. parah, makin tinggi. Oke deh, tadi masalah pernikahan dini, yang kedua adalah seks bebas. Nah, untuk seks bebas ini kan masih terutama pendidikan seks ya, masih tabu banget. Iya, masih Karena tabu banyak banget nih yang menganggap kalau kalau ada yang ngasih pendidikan seks, sex education itu malah sama aja mengajarkan seks bebas. Sebenarnya gimana sih gitu kalau dari duta genre sendiri melihat ini gitu? Kalau itu ya karena memang mungkin di rumah ya, utamanya di rumah kan menjadi sekolah yang pertama itu tuh tidak diajarkan gitu. Ya benar, pendidikan seks di rumah tuh Iya. Nggak diajarkan ya. nggak diajarin ya, benar. Iya, jadi kayak kita tuh cari tahu sendiri. Kalau misal kita cari tahu terus sumbernya salah kan, Iya, jadi bahaya. Jadi bahaya. benar Yang pertama di rumah nggak diajarin, mau belajar sumbernya salah. Iya. jadi masuk deh. Jadinya ya udah, dan mungkin kalau remaja keingin tahuannya masih tinggi ya. Iya. Rasa ingin penasaran, coba-coba. Jadi kayak gimana sih rasanya, mungkin jadi akhirnya Ingin terjerumus tahu. ke hal-hal Cuma yang kayak gitu. filternya kali belum Jadi ini ya rapat. ya di adanya sini duta tuh. genre ini membantu sekali ya untuk edukasi ke arah tentang yang seks, ke arah yang bener benar itu gitu, mana. biar kamu tuh nggak nyasar, ini loh yang benar dikasih tahu gitu. Jadi mungkin ini jadi PR kita bersama ya. Kalau misalkan orang-orang tuh harus mulai aware, harus mulai paham kalau
pendidikan seks itu bisa dimulai dari rumah. Justru Iya. malah dari rumah ya. Harus Sejak dari dini rumah. ya, Sejak Iya. dini dan dari rumah. Ya meskipun sejak dini tapi dengan tahapan-tahapan ya. Kalau dengan misal usia tahapan-tahapan. segini pendidikan seksnya seperti apa gitu kan. Iya, kalau udah masuk usia remaja sudah mulai dikenalkan yang kayak mana gitu ya. Iya, Oke, jadi begitu. bertahap ya pendidikan Bertahap. seksnya. Oke deh, itu salah satu cara untuk mencegah seks bebas ya di Iya. kalangan remaja. Terus untuk masalahnya sendiri Mbak, yang terdeteksi kebetulan di Puspaga juga kan kadang ada yang mengalami mungkin udah hamil dulu baru minta Wow, iya rekomendasi banyak gitu. sekali Iya, tuh iya. pas Nah di seperti itu. situ di tahun 2020 ini ada data itu ada 90 anak yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Iya. Tinggi sekali. Lumayan. Itu yang terdeteksi Mencengangkan. tapi Iya. ya mungkin yang nggak terdeteksi nggak masuk data itu mungkin ada ya kali ya ya mungkin. kayak fenomena gunung es aja Iya. mungkin Iya. ya kita nggak tahu. Terus ada lagi saya pernah dengar nih, dia sebenarnya nggak pernah berhubungan intim atau gimana gitu ya, iya. tapi dia karena bujukan orang tua atau keluarga gitu, dia ayolah nikah dini. Kalau misal ke Puspaga minta rekomendasi itu bilang aja udah pernah berhubungan gitu. Pernah ada gitu nggak kasus gitu nggak? Kalau itu kurang tahu sih Mas, cuma kadang justru nggak kayak gitu deh. Kalau misal belum hamil, nggak ngomong. Jadi kayak misal Ayu nih, aduh Ayu amit-amit ya Allah. Jadi udah ada yang melakukan. Terus kita akhirnya karena aduh ini takut barangkali hamil nih, sebelum hamil kita ngajuin aja ke Puspaga buat rekomendasi gitu. Nah itu biasanya kalau ditanya sama konselornya yang apakah kamu sudah melakukan hubungan gitu, kadang dia nggak mau ngaku. Padahal udah. Gitu. Padahal Kadang udah dia ya. nggak ngaku. Kalau misal udah hamil kan kedeteksi gitu iya. kayak kamu udah hamil pasti gitu, nih, udah pasti. Iya, Iya, udah pasti. Iya. Iya. Di situ itu sih karena tugasnya Puspaga kan cuma memberikan surat rekomendasi aja iya. gitu. Kalau misal keputusan tetap di persidangan begitu. Di persidangan. Oke. Jadi banyak yang mereka-reka itu Iya. ya supaya mungkin bisa nikah dini atau Iya. gimana gitu. Ada ya. jalan pokoknya lah cari jalan. Cari jalan. Oke deh. Tadi yang kedua seks bebas ya. Seks Terakhir bebas, yang ketiga adalah nafsa. Nafsa. Nah, ini nih. Nah, sebenarnya di Wonosobo itu seberapa ini sih Seberapa parah sih gitu Parah ya sih, penggunaan penyalahgunaan Kasus-kasus nafsa gitu. bagi remaja. Kalau itu sih kita belum begitu mencari tahu ataupun mungkin iya. belum tahu ya, belum ada info-info gitu. Cuma untuk kayak rokok gitu, itu kan menjadi jalan masuk ke Iya. pintu nafza ya. iya. Iya benar-benar. Itu kalau rokok sendiri pasti dari banyak remaja itu sudah banyak aja kayak budaya kamu nggak ngerokok nggak keren gitu. Iya. Nah itu sih yang lebih banyak sih lebih ke itu gitu. Jadi semacam tren ya. Iya, tuh. Semacam tren kalau nggak ngikutin itu dianggap cemen Iya. atau gimana Nggak gitu boleh ya. temenan mas. Ya Nggak boleh dikeluarin dari tongkrongan mungkin bisa ya kalau nggak Malah ngikutin dibilang lu habit di cowok bukan tongkrongan sih itu. gitu. Iya, Iya benar. Padahal Jadi- sebenarnya itu adalah perilaku yang merusak kesehatan, merugikan remaja itu sendiri Iya. ya. Bikin candu ya mbak. Benar Ya banget. misalkan Iya, narkoba mungkin angkanya nggak terlalu besar karena Wonosobo mungkin bukan kota yang terlalu besar gitu ya, tapi kan kayak minuman keras, Iya. ibarat kita bilang ciu atau gimana gitu kan pasti juga banyak gitu ya. Iya cukup banyak mungkin. Iya benar banget. Nah terus nih kalau dari duta genrenya sendiri kan tadi udah dijelasin ya, Iya. mengkampanyekan ini itu, mengedukasi ini itu. Tapi kapan sih eventnya gitu loh? Eventnya Biasanya kayak aku pengen ngeliat deh duta genre lagi sosialisasi, lagi edukasi itu di mana Iya. gitu. biar persiapan gitu. Gitu. Kalau untuk pemilihan dutanya sendiri itu biasanya di kisaran awal tahun. Awal Iya, tahun. jadi persiapannya itu biasanya dari Januari Februari, nanti karantina mulai Maret, Oh, ada baru grand karantina. finalnya di Karantina ya. April gitu. Oke. Terus untuk yang sosialisasinya itu Mbak, biasanya itu dari forum genrenya sendiri. Jadi kita punya forum genre yang memiliki program kerja untuk mengadakan
pemilihan duta genre gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang kayak pengen belajar tapi nggak mau jadi duta, boleh langsung masuk ke forum genrenya gitu. Nggak harus jadi duta ya. Iya. Jadi biasanya kalau misal sosialisasi itu kita kayak MOS gitu loh, Mbak. MOS itu biasanya kita ngisi di beberapa sekolah gitu. Pilihan kita biasanya setiap tahun digilir gitu, di SMP, SMA gitu. Berarti masuk ke sekolah-sekolah ya? Iya, masuk ke sekolah-sekolah. Cuma untuk yang sosialisasi yang lain mungkin biasanya kayak kita mau bentuk PIK di desa mana nih, gitu. Iya. Iya, jadi menjadi salah satu sosialisasi yang jadi pengetahuan awal deh buat teman-teman ini bangun PIK remaja yang nantinya tuh di PIK mau ngapain aja sih, terus apa aja yang dipelajari gitu. Nah, kita di situ. Berarti malah ujung tombaknya itu di PIK itu kali ya? Iya, benar. Yang Sebenarnya paling di dekat PIK-nya. Iya, karena paling dekat dengan remaja ya. Dengan remaja. Iya, Oke, betul. seru sekali. banget. Nah, kalau Ayu sendiri pengalaman sebagai duta genre pernah sosialisasi kemana aja? Pernah kemana aja, Mbak? Dari pojok sampai pojok, Mbak. Oh, dari muterin Wonosobo ya. Iya. Paling jauh. Paling jauh waktu itu pernah ke Wadas Lintang. Wadas Wadas Lintang. Lintang. Ke sekolah. Ke sekolah. Ke sekolah. Terus pernah ke Kejajar juga. Kejajar juga. Kejajar itu untuk pembentukan PIK gitu. Oh, Terus oke. kita jadi kita tuh masuk ke forum genre ini. Kita tuh jalan-jalan juga, Mbak. Oh iya, benar ya. Tuh enak Benar kan? tuh. Jalan-jalan study tour nih, benar-benar Study study tour. tour jalan-jalan tapi kita belajar juga. Bisa tahu Wonosobo dari Ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Ya, benar-benar. Wah, asik seru banget. seru banget. Selain kegiatannya positif, kita juga ada skill yang kita asah di situ ya. Iya. Dan bisa juga jalan-jalan itulah. Main bonus lah, Mbak. Iya, Main ayo bonus. bonus ya, benar banget. Nah, terus tadi tuh udah ngomongin segala macam ya, pernikahan dini, seks bebas, nafsa. Terus mungkin konceset masih banyak yang belum tahu. Terus kalau idealnya menikah itu pas usia berapa dan kenapa? Jadi kalau dari genre sendiri ada tagline mungkin ya. Oh, Tagline. 21 25 keren. 21 25 keren 21, tuh. 25 ya. keren. Jadi Apa? wanita itu idealnya menikah di usia 21. Itu minimal ya, Mbak. Minimal ya. Minimal, nggak Kalau bisa- harus di situ. Kalau bisa gitu. malah jangan sampai kurang dari 21. Ya. 21. Terus Oke. yang untuk laki-laki itu di 25 tahun. 25 tahun. Iya, oke. jadi makanya 21 25 keren gitu. 21 Itu usia minimal yang mungkin dari segi fisik sudah mulai terbentuk Iya. gitu. Terus dari segi ekonomi mungkin kan sudah mulai bekerja ya. Iya. Nah, habis kuliah terus kerja dulu deh gitu. Dari segi mental mungkin karena kita udah kesana kemari belajar kemana-mana, kita sudah mulai terbentuk mentalnya. Terus ya. kita insya Allah sudah siap untuk membentuk Oke. keluarga kecil bahagia Ya, sejahtera. Oke deh. Begitu. Kalau Ayu udah lewat usia 21 belum? Belum. Oh, jadi belum boleh nikah. Oke, udah lewat 25. Kalau udah jawab dalam hati aja ya. Berarti kalau udah lewat 25 berarti kan sudah boleh menikah tuh. Kalau tadi 25 kan minimal untuk minimal. lelaki, Oh iya, ya. minimal. Tapi kalau belum 25 jangan yakin ya. Ya sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Jadi konco sehat perlu diperhatikan ya. Kalau konco sehat perempuan kalau bisa jangan menikah di bawah usia 21. 21 aja udah minimal tuh. Kalau cowok jangan menikah di bawah usia 25. Batas minimalnya 21 dan 25. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya gitu. Oh, seru banget ya. Seru banget. Obrolan kita kali ini. Dan bermanfaat sekali lah genre ini ya. Iya. Istilahnya gitu. Oke, jadi pasti tiap tahun kan ada terus ya. Ada regenerasi. Ada regenerasi, Iya, regenerasi, ya. benar. Luar biasa. Menarik banget obrolan kita sama Ayu, tapi kita udah di penghujung nih. Demi apa? Udah di penghujung. Kayaknya masih kurang ya. Kayak Iya, kita masih harus, banyak yang bisa digali. bikin berpart-part kayak di belakang. Tapi sebelum kita mengakhiri semua, kita Oke. dengarkan dulu Mari Merangkul. Silakan didengarkan. Mari merangkuk. Genre adalah suatu program dari Singkatan Generasi Berencana yang diluncurkan oleh pemerintah lewat BKKBN.
Program Genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, pola hidup sehat sehari-hari, berkarir dalam bekerja secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. 3 hal yang wajib untuk dihindari oleh remaja adalah pernikahan anak, seks bebas, dan penyalahgunaan nafsa. Jadi, teman-teman semua jangan lupa gabung di Forum Generasi Berencana Kabupaten Wonosobo untuk dapat memperoleh berbagai macam ilmu mengenai remaja. Salam Genre! Yakin sedih banget ya, kita udah ada di penghujung podcast episode ke-6 kali ini. Dan kita udah harus pamitan nih. Benar banget. Dan sedih banget ya. Sedih banget. Ya, konco sehat. Semoga podcast episode ke-6 kali ini bermanfaat ya, dan amin, bisa menambah amin. ilmu. Untuk konco sehat semua, jangan lupa kalau yang tertarik daftar Duta Genre. Tadi tuh apa tuh? Follow akunnya di Instagram untuk dapat info-info yang terupdate. Ya tentu. Dan hindari pernikahan dini, hindari seks bebas, dan hindari jangan coba-coba nafsa. Benar banget. Nah, kita juga mau ngucapin terima kasih yang banyak terima untuk kasih. narasumber kita yang kece banget. Terima kasih buat Ayu dari Genre sudah menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan konco sehat. Ya, mungkin Ayu ada sepatah dua patah kata untuk konco sehat. Untuk konco Iya. sehat. Iya, jadi teman-teman jadilah remaja yang berpengaruh oleh perkembangan zaman. Ya. Jangan jadi remaja yang terpengaruh oleh perkembangan zaman. Nah, jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri dengan baik sehingga kehidupannya juga akan berjalan dengan baik gitu. Juga jangan lupa teman-teman untuk bisa gabung di Forum Generasi Berencana Kabupaten Wonosobo. Nah, bisa langsung aja di-follow di @genre_wonosobo. Oh iya, jangan lupa follow IG-ku juga deh. Boleh apa tuh langsung nih. IG-nya langsung nih aku follow. Iya, di @ayuset_. Oke. Dan jangan lupa follow IG-nya Wonosobo Sehat yang belum, dan dengerin terus podcast kita di YouTube channel Wonosobo Sehat sama Spotify tentunya. Wonosobo Sehat, langsung aja search Wonosobo Sehat di berbagai platform media sosial. Pasti Jangan langsung sampai ketemu. ketinggalan episode baru gitu Iya, ya. karena podcast Wonosobo Sehat akan terus mengudara, Banyak ilmu lah yang Iya, jelas akan ya, terus tentang ada dunia kesehatan dan gitu ya. tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Dan kita akan berkolaborasi terus nih dengan narasumber baru gitu. Atau mungkin konco sehat nih ada yang tertarik di narasumber. Boleh banget DM kita di medsos ya. Iya, tentu. Kayak, Kak, aku pengen jadi narsum di podcast selanjutnya. Terus kasih tahu aja tema yang ingin disampaikan gitu. Kita terbuka banget lah berkolaborasi dan konco sehat juga. Dan lagi kan niatan kita mencari ilmu dan kampanye kesehatan tentunya ya. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong mungkin biasanya nih tradisi kalau setiap ada mau menutup podcast itu ada pantun. Wah, asik sekali pantun. Iya, ada pantun dari Okin. Ya, silakan Okin untuk berpantun Ria. Pergi rekreasi sambil berkelana, jangan lupa rehat sebelum ketemu dia. Cakep. Jadilah generasi berencana, remaja yang sehat, cerdas, ceria. Yeay. Saya Oki. Saya Intan bersama narasumber kita. Ayo, Kami pamit Undur diri dan terima kasih konco sehat. Terima kasih konco sehat, tetap kuat dan semangat. Terima kasih kami ucapkan. Bertemu lagi lain kesempatan. Dadah. Wonosobo Sehat.